Nggak kena. Pernah gak sih kalian lihat anak-anak nongkrong di pinggir jalan, motor yang knalpotnya berisik, terus langsung mikir, ih anak nakal nih pasti. Atau lihat berita soal remaja mabuk, tawuran, balap liar, dan otomatis langsung sesumbar. Anak zaman sekarang makin parah atau salah pergaulan. Tapi, apa iya itu semua murni karena pergaulan yang keliru? Atau mungkin sebenarnya mereka sedang teriak, minta diperhatikan. Kamu wajib tahu. Sepertinya gak ada anak yang lahir dengan niatan jadi pembuat onar. Tapi kondisi lingkungan sekitar, situasi hidup yang keras, dan kurangnya pegangan atau panutan yang kuat bisa bikin mereka kehilangan arah. Realitanya, banyak anak yang terjebak kenakalan bukan karena mereka jahat atau mau bikin onar, tapi karena mereka lagi nyari tempat untuk merasa diterima. Masa remaja itu titik paling labil. Coba ingat-ingat, waktu kamu remaja ada labil-labilnya gak? Nah, dunia remaja sekarang tuh bukan cuma tentang rumah, lingkungan sekitar, dan sekolah. Tapi ada juga gadget dalam genggaman. Dulu, kenakalan remaja identik sama nongkrong sampai malam. Itu dulu, coret-coret tembok, dan madol alias kabur dari sekolah. Kalau lu ada belakang terus jangan. Sekarang level up dong, ditambah bumbu gadget, medsos, dan dunia digital yang bikin kita nggak bisa ngawasin 24 jam. Peer pressure hari ini nggak cuma gimana biar kelihatan keren di sekolah, tapi juga di TikTok, Instagram, bahkan game online. Kalau nggak ikut tren, dibilang cupu. Kalau nggak ikutan yang viral, dianggap nggak eksis. Flexing di media sosial jadi konsumsi sehari-hari, bikin remaja tambah tertekan. Gadget bisa jadi jendela dunia, tapi jika tanpa pengarahan yang baik, gadget juga bisa jadi pintu ke lembah atau bahkan jurang. Orang tua masa kini juga super sibuk, apalagi yang di kota besar. Subuh sudah berangkat kerja, sampai rumah lagi larut malam. Kapan ketemu anak? Gimana bisa kasih arahan ke anak kalau dengar curhatan aja nggak sempet? Remaja zaman now, waktu di rumah bisa jadi nggak punya teman cerita. Di sekolah, kena peer pressure. Login dunia maya, malah bikin kena mental. Kalau udah begini, benernya nggak heran kalau banyak remaja yang akhirnya lari ke hal-hal yang negatif. It takes a village to raise a child. Untuk membesarkan seorang anak, kata Hillary Clinton, butuh satu desa. Kalau kita bicara konteksnya sekarang, batasan satu desa bahkan nggak bisa dibatasi satu kampung. Karena dunia itu udah nggak ada batasnya. Anak-anak terakses dengan dunia yang memang kita nggak bisa batasin itu. Oleh karena itu, cap anak nakal itu sebenarnya kita harus lihat bagaimana anak-anak itu hidup, dia tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga disinilah perlu kesadaran keluarga. Anak-anak itu kan tumbuh dan kembang pertama dari keluarganya, lingkungannya, sekolahnya, dan kemudian dunia yang membentuk dia. Idealnya memang anak-anak itu tumbuh dan berkembang dari lingkungan rumah yang memang menjaga dan merawat mereka. Tetapi kan sayangnya sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak seberuntung itu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua melihat anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Dimulai dari persiapan untuk menjadi orang tua. Sekarang angka kelahiran yang tidak diinginkan itu cukup tinggi loh. Sehingga itu juga mempengaruhi anak-anak yang kemudian tidak tumbuh dengan pola asuh yang seharusnya. Kalau sekarang ada program membawa anak nakal ke barak, seharusnya kan itu tidak diberikan di barak. Itu seharusnya didapatkan oleh anak-anak di rumah, oleh orang tuanya, oleh keluarganya, ketertiban, kasih sayang, kecintaan pada orang tua, penanaman nilai-nilai ibadah itu semuanya harusnya didapatkan di rumah. Kembali lagi sayangnya tidak semua rumah
memberikan hal itu. Jadi anak nakal seharusnya tidak dijudge, ya, kita melihat ini adalah masalah kita semua. Oleh karena itu keluarga yang seharusnya menjadi pertahanan pertama untuk anak-anak yang sedang mencari jati diri ini, keluarga itu harusnya kuat. Kemudian lingkungan menjadi lingkungan yang harus saling menjaga gimana anak-anak bisa tumbuh dan berkembang, sekolah, dan kemudian juga negara. Ya, dalam hal ini negara sangat punya peranan selain faktor-faktor tadi. Jadi siapa yang salah? Si anak, orang tua, lingkungan sekitar, atau jangan-jangan kita semua punya andil? Remaja itu lagi cari identitas. Kalau mereka nggak dapat perhatian dari rumah, nggak punya tempat di lingkungan, nggak ngerti siapa yang bisa dipercaya, mereka bakal cari validasi di tempat lain. Dan seringnya tempat yang salah. Betul, zaman sudah berubah. Yang nggak berubah tuh tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Memberi panduan, memberi masukan, dan ya kalau perlu kasih teguran. Mosok kita yang sudah dewasa cuma menghakimi dan kasih cap, anak nakal nih. Yuk, mulai dari hal kecil. Diam dan mendengarkan. Ajak ngobrol, bukan cuma suruh-suruh. Tanya aktivitas mereka. Coba lihat dunia apa yang mereka lihat. Remaja butuh dimengerti, bukan dihakimi. Teguran untuk koreksi, bukan untuk mengkerdilkan. Anak nakal bisa jadi hasil dari sistem yang gak peduli sama suara mereka. Bayangkan, kalau mereka merasa diperhatikan, lantas dikasih wadah-wadah untuk menyalurkan energi mereka yang luar biasa besar. Kegiatan olahraga, seni, eskul coding, gaming yang terarah, atau aktivitas-aktivitas lain yang bisa mengembangkan potensi mereka. Setiap anak dilahirkan dengan potensi tanpa batas. Tapi, potensi hanya bisa berkembang dengan dukungan lingkungan yang baik. Nggak asik banget kalau kita cuma main tunjuk-tunjuk. Mending masing-masing kita ambil peranan dan jadi bagian dari solusi.